Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harjun, NIM 1908 20229. Saya dari kelas Teknik Sipil B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan metode perencanaan dengan menggunakan metode ASD dan LRFD pada mata kuliah struktur baja. Metode analisa elastis Allowable Stress Design atau desain tegangan yang diizinkan yang disebut pula Working Stress Design atau desain tegangan kerja. Di dalam metode ini, elemen struktur pada bangunan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tegangan yang timbul akibat beban kerja atau layang tidak melampaui tegangan izin yang telah ditetapkan minimum lebih kecil sama dengan sigma izin. Tegangan izin yang ditentukan oleh peraturan bangunan atau spesifikasi seperti American Institute of Steel Construction AISC Specification 1978 untuk mendapatkan faktor keamanan terhadap tercapainya tegangan batas seperti tegangan lele minimum atau tegangan tekuk buckling. Tegangan yang dihitung akibat beban kerja layang harus berada di dalam batas elastik. Pada metode tegangan kerja ASD, ini tegangan izin disesuaikan ke atas bila kekuatan plastis merupakan keadaan batas yang sesungguhnya. Jika keadaan batas yang sesungguhnya adalah ketidakstabilan tekuk atau buckling atau kelakuan lain yang mencegah pencapaiannya regangan lele awal, maka tegangan izin harus diturunkan. Syarat-syarat daya lainnya seperti lendutan biasanya diperiksa pada kondisi beban kerja. Seperti kita lihat pada slide berikut ini, harga tegangan dasar. Di sini ada tabel tentang harga tegangan dasar tentang jenis baja. Di sini jenis baja yang dari baja 34 sampai baja 50. Di sini ada sifat tegangan lele dan sifat tegangan izin. Di sini per kilogram per sentimeter kuadrat. Di sini MPa, megapascal, atau ini yang sering disebut satuan sistem internasional, di mana 1 MPa sama dengan 10 kg per sentimeter kuadrat. Secara umum, persamaan untuk persyaratan keamanan dapat ditulis sebagai berikut. Struktur baja desain dan perilaku Salmon Johnson halaman 30. Di sini ada rumus yaitu V kali Rn dibagi gamma lebih besar sama dengan sigma Ki, di mana V sama dengan faktor resistensi faktor reduksi, Rn kekuatan nominal, gamma faktor kelebihan beban, dan sigma Ki adalah beban. Dalam filosofi ini, semua beban diasumsikan sebagai memiliki variabilitas rata-rata yang sama keseluruhan variabilitas beban-beban dan kekuatan-kekuatan ditempatkan pada ruas kekuatan persamaan tersebut. Untuk menyelidiki persamaan tersebut menurut Allowable Stress Design, untuk balok, ruas kiri hendaknya mewakili kekuatan balok nominal Mn yang dibagi oleh suatu faktor keamanan Fx sama dengan V bagi gamma, sedangkan ruas kanan mewakili momen lentur beban layanan M yang bekerja sebagai hasil dari semua tipe beban. Dengan demikian akan menjadi struktur baja desain dan perilaku C.G. Salmon Johnson halaman 30. Di sini ada rumus Mn per X bagi Fx
lebih besar sama dengan M, di mana Mn sama dengan kekuatan momen nominal, Fx sama dengan faktor keamanan, dalam kurung V bagi gamma sama dengan 1,67. Di sini ada M juga sama dengan momen lentur atau momen beban layang. Istilah allowable stress design menyeratkan suatu tegangan elastis persamaan 2.2 dapat dibagi dengan I per C, yakni momen inersia I atau sama dengan I, dibagi dengan jarak atau sama dengan C, di mana di sini C adalah jarak dari sumbu netral ke serat terluar untuk mendapatkan satuan-satuan tegangan. Dengan demikian, bila diasumsikan bahwa kekuatan nominal Mn tercapai pada saat tegangan serat terjauh merupakan tegangan leleh Fy, yakni Mn sama dengan Fy bagi C. Persamaan 2.2 akan menjadi seperti di sini. Kita akan mempunyai rumus, yaitu Fy per Fx I bagi C per I bagi C lebih besar sama dengan M I bagi C, atau Fy per Fx lebih besar sama dengan Fb sama dengan M per I, di mana Fy sama dengan tegangan leleh, Fx sama dengan faktor keamanan dalam kurung V bagi gamma sama dengan 1,67. Sedangkan C di sini adalah jarak dari sumbu netral, M sama dengan momen lentur, momen beban layang, I sama dengan momen inersia. Dalam ASD, Fy bagi Fx akan menjadi tegangan yang diizinkan oleh sigma B, dan Fb akan menjadi tegangan elastis hitungan dalam beban layang penuh bila kekuatan nominal final Mn telah didasarkan atas pencapaian suatu tegangan Fgr yang lebih sedikit daripada Fy, karena misalnya saja kekuatan tegangan yang diizinkan sigma B akan sama dengan Fgr bagi Fx. Dengan demikian, kriteria keamanan dalam ASD dapat ditulis sebagai berikut. Di sini ada Fb lebih kecil sama dengan sigma B sama dengan Fy bagi Fx dikali sigma B sama dengan Fgr bagi Fx, di mana Fb sama dengan tegangan lentur beban layang, sigma B tegangan lentur yang diizinkan, Fy sama dengan tegangan leleh, Fgr sama dengan tegangan kritis pada kondisi tekan. Tegangan-tegangan yang diizinkan dari spesifikasi ASD diturunkan dari kekuatan struktur mengalami kelelehan beban bila profilnya cukup kenyal atau daktil dan tidak terjadi tekukan regangan yang lebih besar daripada lelehan yang pertama. Regangan epsilon Y sama dengan Fy bagi Ex dapat terjadi pada profil tersebut, di mana Ex merupakan modulus elastisitas. Perilaku tak elastis kenyal semacam itu memungkinkan lebih banyak beban dapat ditanggung daripada yang mungkin terjadi bila struktur tersebut masih sepenuhnya elastis. Dalam keadaan seperti itu, tegangan izin dapat dinaikkan bila kekuatan dibatasi oleh tekukan atau suatu perilaku sehingga tegangan tidak mencapai tegangan lelehnya, maka tegangan izinnya dapat diturunkan.
Maksudnya di sini kombinasi pembebanan metode ASD. Spesifikasi ASD menggunakan kombinasi pembebanan tanpa beban terfaktor dalam persamaan berikut. Di sini ada D tambah L, D tambah W, D tambah L tambah W kali 80%. Balok dengan metode allowable stress design. Balok menurut filosofi allowable stress design memberikan keamanan struktural sebagai berikut, sehingga menghasilkan rumus dalam kurung M N dibagi gamma per V sama dengan Mn per dibagi Fx lebih besar sama dengan M, di mana Mn kekuatan momen nominal, gamma per V merupakan faktor kelebihan beban dibagi dengan faktor kurangnya kekuatan Fx sama dengan faktor keamanan nominal pada desain balok sama dengan 1,67. M merupakan momen lentur beban layang. Untuk memperoleh persamaan kekuatan lentur dalam format tegangan, bagilah kedua sisi tersebut dengan modulus penampang S sehingga menjadi menghasilkan rumus B sama dalam kurung M bagi X lebih kecil sama dengan rata sigma B sama dengan M bagi Fx dikali X, di mana Fb merupakan tegangan lentur beban layang sama dengan Mx. M merupakan momen lentur beban layang, S modulus penampang elastik, rata sigma B tegangan lentur yang diizinkan, Mn kekuatan momen nominal Fx, faktor keamanan nominal pada desain balok sama dengan 1,67. Tahanan momen nominal untuk balok tertekan lateral dengan penampang kompak adalah menghasilkan rumus Mv sama dengan Z dikali Fy sama dengan C kali X dikali Fy, di mana Mp merupakan kekuatan momen plastis, Z merupakan modulus plastis, Fy kuat leleh, S modulus penampang elastik, C merupakan faktor pembentuk sama dengan 1,10. Untuk penampang profil 1 lentur terhadap sumbu X ke X adalah rata sigma B sama dengan CXFY dibagi Fx dikali X, menghasilkan atau sama dengan 1,10 X dikali Fy dibagi 1,67 dikali X sama dengan 0,66 Fy, di mana rata sigma B merupakan tegangan izin, Fx faktor keamanan sama dengan 1,67, Fy kuat leleh, dan X merupakan modulus penampang elastis sumbu X. Nomor 2, untuk penampang profil 1 lentur terhadap sumbu Y ke Y adalah Fb sama dengan 0,75 Fy, di mana rata sigma B sama dengan tegangan izin, Fy kuat leleh. Tahanan momen nominal untuk balok tertekan lateral dengan penampang tidak kompak adalah menghasilkan rumus sigma B sama dengan
SD kali FY dibagi Fx kali X sama dengan Fy per 1,67 sama dengan 0,60 Fx, di mana rata B adalah tegangan izin, Fy kuat lele, Fx faktor keamanan sama dengan 1,67 X modulus penampang. Secara umum, lendutan maksimum akibat beban mati plus beban hidup harus lebih kecil dari 1/250 L adalah bentang dari balok tersebut pada balok menerus atas banyak perletakan. L adalah jarak antara titik-titik beloknya akibat beban mati, sedangkan pada balok cantilever L adalah 2 kali panjang cantilevernya bila sebelumnya dibebani suatu konstruksi diberi lawan lendut demikian rupa sehingga akibat beban mati plus beban hidup lendutan yang terjadi terhadap garis sistem yang sebenarnya kurang dari sama dengan 1/250 kali L, maka harus pula dipenuhi syarat lendutan maksimum akibat beban hidup dari sama dengan 1/500 dikali L. Di samping itu, sebuah gording harus memenuhi syarat tambahan, yaitu kekakuan gording dalam arah sejajar. Bidang atap haruslah demikian rupa sehingga akibat beban vertikal P sama dengan 100 kg di tengah-tengah bentangnya, lendutan maksimum dalam arah sejajar bidang atap kurang dari sama dengan 25 mm. Batang tarik Allowable Stress Design atau ASD. Batang tarik untuk metode ASD memberikan persyaratan keamanan sebagai berikut, sehingga menghasilkan rumus yaitu V kali Rn bagi Y lebih besar sama dengan sigma Ki, di mana V faktor resistensi atau faktor reduksi kekuatan, Rn resistensi nominal atau kekuatan, di mana Ki sama dengan beban, yang menyatakan bahwa kekuatan desain V kali Rn yang dibagi dengan suatu faktor gamma untuk kelebihan beban yang harus melebihi beban-beban layanan dalam metode desain tegangan izin, besarnya provisi keamanan adalah gamma per P. Untuk batang tarik dengan mengambil faktor keamanan Fx sama dengan gamma dibagi P, kekuatan Rn seperti halnya Tn dengan sigma Ki sama dengan beban layan T dalam tarik persamaan tersebut menjadi, sehingga menghasilkan rumus Tn dibagi Fx lebih besar atau sama dengan T, di mana Tn kekuatan nominal batang tarik, Fx faktor keamanan sama dengan 1,67, T sama merupakan gaya tarik beban layang. Batang tekan dengan Allowable Stress Design atau ASD. Batang tekan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga terjamin stabilitasnya atau tidak ada bahaya tekuk. Hal ini harus diperhatikan dengan persamaan omega sama dengan N dibagi A lebih kecil atau sama dengan rata sigma, di mana N merupakan gaya tekan pada batang tersebut, A merupakan luas penampang batang, rata sigma tegangan dasar pada tabel, omega merupakan faktor tekuk yang tergantung dari kelangsingan lambda dan macam bajanya. Harga
omega dapat ditentukan dengan persamaan lambda G sama dengan pi akar E dibagi 0,7 rata sigma YL, atau lambda S sama dengan lambda dibagi lambda G. Sambungan las ASD. Karena filosofi ASD adalah menghitung tegangan-tegangan pada beban layang dapat dibagi dengan luas efektif las per inci. Ruas-ruas persamaan tersebut bila dipertukarkan mengubah pertidaksamaannya, sehingga akan memberikan suatu rumus, yaitu buka kurung siku F sama dengan R dibagi TE tutup kurung siku lebih kecil atau sama dengan buka kurung siku sigma sama dengan tegangan yang diizinkan sama dengan Rn dibagi Fx dikali TE tutup kurung siku, di mana R beban layang, TE dimensi leher efektif las, Rn kekuatan nominal, Fx merupakan faktor keamanan sama dengan 1,67, atau beban layang R per inci las tidak boleh melampaui beban Rw yang diizinkan. Allowable per inci las ini dapat diwujudkan sebagai dari penemuan Charles G. Salmon dan Johnson struktur baja 1 halaman 259 yang menghasilkan rumus R kecil atau sama dengan buka kurung siku Rw sama dengan tegangan izin dikali TE, di mana R beban layang, Rw beban izin per inci pada las, TE dimensi leher efektif las. Perhitungan base plate dengan metode Allowable Stress Design atau ASD. Untuk memenuhi syarat kesetimbangan statis pada Allowable Stress Design, reaksi tumpuan pada beton harus segaris dengan beban aksial yang bekerja, yang menghasilkan rumus F sama dengan 0,35 dikali subset dari F aksen dikali akar A2 per A1 lebih kecil dari subset dari P dikali beton, di mana subset dari P yaitu 0,70, subset dari F aksen mutu kuat tekan beton yaitu MPa, A1 luas penampang baja yang secara konsentris menumpu pada permukaan beton dengan satuan mm², A2 luas maksimum bagian permukaan beton yang secara geometris sama dengan dan konsentris dengan daerah yang dibebani dengan satuan mm². Metode Plastic Load on Resistance Factor Design atau LRFD. Pendekatan umum berdasarkan faktor daya tahan dan beban atau disebut dengan Load Resistance Design Factor LRFD. Ini adalah hasil penelitian dari Advisory Task Force yang dipimpin oleh TV Galambos. Pada metode ini diperhitungkan mengenai kekuatan nominal Mn penampang struktur yang dikalikan oleh faktor pengurangan kapasitor under capacity, di mana Pi yaitu bilangan yang lebih kecil dari 1,0 untuk memperhitungkan ketidakpastian dalam besarnya daya tahan resistance universitas. Selain itu, perhitungan juga faktor gaya dalam ultimate atau MU dengan kelebihan beban overload gamma atau bilangan yang lebih besar dari 1,0 untuk menghitungkan ketidakpastian dalam analisa struktur
dalam menahan beban mati del laut, beban hidup laut, angin wind, dan gempa overkite. Struktur harus selalu direncanakan memikul beban yang lebih besar daripada yang diperkirakan dalam pemakaian normal. Kapasitas cadangan ini disediakan terutama untuk memperhitungkan kemungkinan beban yang berlebihan. Selain itu, kapasitas cadangan juga ditujukan untuk memperhitungkan kemungkinan pengurangan kekuatan penampang struktur, penyimpanan pada dimensi penampan walaupun masih dalam batas toleransi bisa mengurangi kekuatan. Terkadang, penampang baja mempunyai kekuatan leleh sedikit di bawah harga minimum yang ditetapkan sehingga juga mengurangi kekuatan. Kelebihan beban dapat diakibatkan oleh perubahan pemakaian dari yang direncanakan. Untuk struktur, penaksiran pengaruh beban yang terlalu rendah dengan menyederhanakan perhitungan yang berlebihan dan variasi dalam prosedur pemasangan biasanya perubahan pemakaian drastis tidak ditunjukkan secara eksplisit atau tidak dicakup oleh faktor keamanan, namun prosedur pemasangannya yang diketahui menimbulkan kondisi tegangan tertentu harus diperhitungkan secara eksplisit. Kombinasi pembebanan metode LRFD. Spesifikasi LRFD menggunakan 6 kombinasi beban terfaktor yang diberikan dalam persamaan berikut. Yang pertama, 1,4D, kedua 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,5 dalam kurung LR atau S atau RE atau R. Yang ketiga 1,2D ditambah 1,6 LR atau S atau R tambah 0,5 L atau 0,8W. 1,2D ditambah 1,3W ditambah 0,5L ditambah 0,5 LR atau S atau R. 1,2D ditambah 1,5E ditambah 0,5L atau 0,2S. Terakhir 0,9D dikurang 1,3W atau 1,5E, di mana D beban mati, L beban hidup, R beban hidup atap, W beban angin, S beban salju, E beban gempa. Balok dengan metode Load and Resistance Factor Design atau LRFD. Persyaratan keamanan untuk balok pada desain faktor beban dan resistensi menurut LRFD dapat dinyatakan sebagai berikut, yang menghasilkan rumus Pi beta dikali Mn lebih besar atau sama dengan Mu, di mana Pi beta merupakan faktor resistensi reduksi kekuatan untuk lentur sama dengan 0,90. Mn kekuatan momen nominal, Mu merupakan momen beban layang terfaktor. Dalam perhitungan tahanan, momen nominal dibedakan antara penampang kompak dan tidak kompak, dan langsing seperti halnya pada batang tekan. Batasnya kompak, tidak kompak, dan langsing adalah penampang kompak dengan rumus lambda lebih kecil lambda P. Nomor 2 penampang tidak kompak dengan rumus lambda P lebih kecil lambda R. Ketiga, penampang langsing dengan rumus lambda lebih besar lambda R. Tahanan momen nominal untuk balok bertertekang lateral dengan penampang kompak adalah
dengan rumus Mn sama dengan Mp sama dengan Z dikali Fy, di mana Mp momen tahan plastis, Z modulus plastis, Fy kuat lele. Tahanan momen nominal untuk balok tertegang lateral dengan penampang tidak kompak pada saat lambda sama dengan lambda R adalah Mn sama dengan Mr sama dengan Fy dikurang Fy dikali S, di mana Fy kuat lele, Fr tegangan sisa atau residu, dan S merupakan modulus penampang. Besarnya tegangan sisa Fr sama dengan 70 MPa untuk penampang gilas panas dan 115 MPa untuk penampangan yang dilas. Bagi penampang yang tidak kompak yang mempunyai lambda P lebih kecil lambda R, maka besarnya tahanan momen nominal dicari dengan melakukan interpolasi linear sehingga diperoleh rumus Mn sama dengan lambda dibagi lambda R per dikali kurang lambda P dikali Mp ditambah lambda dikurang lambda P dikurang lambda R dikurang lambda P dikali Mr, di mana lambda merupakan kelangsingan penampang balok B2 kali TF. Lambda R di lambda P dapat dilihat dari tabel 75 sampai 1 peraturan baja atau tabel 24. Di sini terlihat tabel batasan rasio kelangsingan lambda P untuk penampangan kompak. Di sini tegangan lelenya megapaskal dari 210 sampai 400 megapaskal. Tekuk local plans ini tekuk local web dan tekuk torsi lateral. Sambungan baut load and resistance factor design atau LRFD. Untuk baut yang memikul gaya terfaktor NN harus memenuhi dengan rumus RU lebih kecil rata P dikali Rn, di mana Rn di sini merupakan kuat nominal pada suatu penyambung dalam tarik. P merupakan faktor reduksi kekuatan dengan nilai 0,75. Rn kuat nominal baut dengan nilai 0,75 juga. Dan A kekuatan tarik desain satu baut dihitung dengan rumus P dikali TD sama dengan PF dikali TN sama dengan VF dikali 0,75 dikali F FU sampai B dikali AB. Keterangan untuk QF-nya itu adalah faktor reduksi untuk fraktur 0,75 dan U sampai B merupakan tegangan tarik putus baut dan AB luas penampang lintang bruto yang melintang pada bagian tangkai baut yang tak berulir dengan satuan cm kuadrat sama dengan 1/4 dikali P dikali D pangkat 2. Bagian B nya kekuatan geser desain satu baut dihitung dengan rumus FD sama dengan VF dikali VN sama dengan VF dikali gamma I dikali F dikali FU sampai B dikali AB dengan keterangan untuk QF-nya sini faktor reduksi untuk fraktur dengan nilai
0,75. FU sampai B-nya di sini merupakan tegangan tarik putus baut. RI untuk baut tanpa ulir pada bidang geser dengan nilai 0,5, dan RI untuk baut dengan ulir pada bidang geser sama dengan 0,4. Bagian C-nya, kekuatan tumpu desain satu baut. Kuat tumpu rencana tergantung pada yang terlemah dari baut atau komponen pelat yang disambung apabila jarak lubang tepi terdekat dengan sisi pelat dalam arah kerja gaya lebih besar daripada 1,5 kali diameter lubang, jarak antara lubang lebih besar dari 3 kali diameter lubang, dan ada lebih dari suatu baut dalam arah kerja gaya, maka kuat rencana tumpu dapat dihitung sebagai berikut dengan rumus R kali D sama dengan QFRN sama dengan 2,4 dikali VF dikali DB dikali TP dikali FU. Kuat tumpu yang dapat diperhitungkan di atas berlaku untuk semua jenis baut, sedangkan untuk jenis baut slot panjang tegak lurus arah kerja gaya berlaku persamaan berikut dengan rumus RD sama dengan VF dikali RN sama dengan 2,0 dikali VF dikali DB dikali TF dikali FU. Di keterangan, untuk keterangannya QF itu adalah faktor reduksi untuk fraktur dengan nilai 0,75. FU tegangan tarik putus yang terendah dari baut atau pelat tebal pelat. Sumber ini merupakan sumber dari SNI 0,3 pada tahun 1729 sampai 2000 tentang tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung pada halaman 110. Sambungan las load and resistance faktor desain LRFD. Kekuatan desain persatuan panjang las pilot didasarkan atas resistensi geser melalui leher las sebagai berikut dengan rumus Q theta dikali RNW sama dengan 0,75 TE dengan nilai 0,60 FEXX, di mana TE dimensi lebar efektif, FEX kekuatan tarik material elektroda, T tebal material dasar di sepanjang las, dan FU kekuatan tarik logam dasar. Perhitungan base plate metode load and resistance faktor desain LRFD. Untuk memenuhi syarat kesetimbangan statis, reaksi tumpuan pada beton harus segaris dengan beban aksial yang bekerja dengan rumus PU lebih kecil rata theta C dikali beton sama dengan 0,85 dikali F aksen dikali A dikali T akar A2 kurang A1. Akar A2 kurang per A1 lebih kecil dari 2, di mana QC sama dengan 0,60 FC aksen merupakan mutu kuat tekan beton megapascal. A1 luas penampang baja yang secara konsentris menumpu pada permukaan beton milimeter kuadrat, dan A1 luas maksimum bagian permukaan beton secara geometris sama dengan dan konsistensi dengan daerah yang dibebani dengan satuan milimeter kuadrat. Untuk base plate yang termasuk katagon 1 tidak ada momen lentur, maka AT sama dengan B kali N, sehingga PU lebih kecil rata dikali 0,60 dikali
0,85 dikali F si aksen dikali B dikali N akar A2 kurang per A1. Selanjutnya PU lebih kecil rata 0,60 dikali 0,85 dikali F si aksen B dikali N dikali 2. Angkur yang dipasang pada suatu base plate direncanakan untuk memikul kombinasi beban geser dan tarik, dan syarat itu merupakan sebagai berikut. Untuk perencanaan struktur baja metode LRFI edisi 2 Agus Setiawan 3.18 sampai 3.21. VUB lebih kecil rata V dikali FV dikali AB. TUB lebih kecil rata V dikali FT dikali AB. Untuk angkur tipe A307 FT sama dengan 407 dikurang 1,9 Fx lebih kecil 310. Fv sama dengan 116 megapascal. Untuk angkur tipe A325 FT sama dengan 807 dikurang 1,5 Fv lebih kecil 621. Fv-nya sama dengan 414 megapascal, di mana VUB gaya geser terfaktor pada angkur dengan satuan N, TUB gaya tarik terfaktor pada angkur dengan satuan N, V faktor tahanan pada angkur dengan nilai 0,75. VF kuat geser nominal angkur dengan satuan megapascal. AB luas penampang angkur dengan satuan milimeter kuadrat. FT kuat tarik nominal angkur dengan satuan megapascal. FV tegangan geser yang terjadi pada angkur sama dengan V kali UB per AB. N dan N jumlah angkur. Jadi itulah tadi sedikit pemaparan saya mengenai metode perencanaan dengan menggunakan metode ASD dan LRFD. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat diterima dan memberi manfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih telah menyaksikan video saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.